Sahabat semuanya, sahabat Banzai yang ada di luar ataupun di dalam ya. Nah, pernah nggak kalian merasakan kehabisan suara ataupun nafasnya pendek? Baik itu di saat nyanyi, azan, sholawatan, ngaji ya. Nah, itu sangat membuat kita tidak nyaman ya sahabat ya di saat kita tampil di depan umum. Nah, kita bisa merasakan nervous atau apapun segala macamnya. Contohnya, di saat kita sudah merasakan penampilan kita itu sudah puas, tiba-tiba nafas habis. Contoh, di saat kita sholawatan, Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi. Nah, berhenti di situ. Nah, itu kan membuat kita jadi malu ataupun tidak nyaman ya. Bahkan tampil ke depannya kita menjadi tidak pede. Nah, jadi bagaimana? Apa sih penyebabnya? Nah, kita contohkan. Enaknya tampil itu bagaimana? Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, ya Nabi salam alaika, salam alaika. Nah, itu kan kita bisa merasakan nyaman. Wah, pede, ini penampilanku nampaknya kelihatannya sempurna kan gitu kan. Nah, jadi semua sahabat di sini wajib memiliki itu semua dan Bang Zai akan memberikan caranya dan solusinya. Ya, solusi dan cara sama ya. Baik. Yang pertama kita bahas dulu penyebabnya. Yang pertama, penyebabnya cara pengambilan nafasnya. Ingat ya, jangan diapakan dulu, jangan di skip ataupun apa segala macam. Ini semuanya ada. Yang pertama adalah cara pengambilan nafas yang tidak sempurna. Nah, saya sudah bilang bahwasanya ambillah nafas itu benar-benar penuh. Tarik, mentokkan. Ya, mentokkan. Ya. Nah, kemudian tahan, baru dilepas. Nah, kalau kebiasaan kita melepaskan alaika, itu nanti nafasmu akan boros, pendek. Nah, itu jadi solusinya tariklah nafas dengan sempurna. Penuhkan benar-benar mentok. Biar agak sakit sedikit nggak apa-apa. Nanti ketika kita berbunyi itu akan dengan tenang, maka perut akan kembali normal. Nah, yang kedua, kain atau pakaian kalian, sahabat semuanya, itu sempit. Nah, hubungannya apa? Pertama, pada bagian kerah. Ya, kerah. Jangan kancing sini kalau memang sempit, jangan dikancing. Kemudian bagian perut sini juga jangan terlalu tegang. Gunakanlah kain-kain yang enak, yang nyaman gitu kan. Nah, jadi nggak mencekik ya, nggak menahan pada bagian pita suara. Kita tarik. Nah, jadi dia kan longgar di sini. Tapi kalau ketahan, dia akan menyebabkan suara kita jadi terhenti. Karena apa? Karena tidak sempurnanya dalam mengayunkan irama. Jadi nafas cepat habis. Oke? Nah, yang ketiga ialah karena kondisi badan. Seperti apa? Nah, apakah karena gemuk atau karena kurus? Bukan. Orang gemuk banyak nafasnya panjang, orang kurus juga banyak nafasnya panjang. Tetapi apa? Kondisi badannya kurang stabil ataupun kurang fit, kurang mood ya. Nah, jadi usahakan di saat tampil itu kondisi badan kita dalam keadaan stabil, sehat, normal ya, dan suasananya itu enak gitu. Nah, pastikan itu semua ya. Yang keempat ialah karena kurangnya fokus. Jangan salah ya, kurang fokus kita ataupun kurang konsentrasi di saat menampilkan sesuatu itu membuat nafas juga akan pendek. Kenapa? Karena beban pikiran. Nah, beban pikiran. Jadi di saat kita tampil ya, jangan bawakan apa yang kita pikirkan di rumah ataupun apa yang kita pikirkan ini segala macam, jangan bawakan itu. Karena apa? Karena nanti akan merusak pernapasan itu tadi. Kita nggak konsentrasi jadinya. Misalnya kita tampil wadana. Nah, kita pikiran kita ke yang lain. Tadi ini jemuranku udah kering atau belum ya? Ini tadi udah aku bangkit atau belum ya? Nah, jangan. Tapi fokus. Tampillah di saat itu apa yang kita sampaikan, tampil dengan fokus dan konsentrasi.
ya. Nah, itu kuncinya juga, termasuk kunci untuk nafas. Jadi kita fokus bagaimana caranya nanti nafas ini sampai, ya kan? Nah, wadana 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 dana wadana 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 wahdan. Ya, nah jadi kita fokusnya ke lagu itu ataupun ke azan, ya kan? Nah jadi nggak terlalu kelihatan gitu. Karena apa? Karena nanti apabila kita tampil tidak konsentrasi, itu membuat kita menjadi nervous. Nah itulah penyebabnya nervous juga, ya kan? Karena kurang konsentrasi. Nah selanjutnya apa? Selanjutnya ialah di saat kita tampil kita tidak menguasai audien kita. Oke, nah itu untuk yang tampil-tampil lah ya. Kalau bagian untuk yang hobi-hobi di rumah ataupun karaoke ataupun nyanyi di panggung-panggung, ya kan, nyanyi di panggung-panggung, kurang menguasai materi. Nah, ya, jadi bukan karena bawaan lahir ya. Nah, nafas pendek bukan karena bawaan lahir, ya kan? Nah, karena masih bisa diperbaiki itu semua. Selanjutnya, yaitu karena borosnya nafas atau bocor. Nah, nafas bocor itu seperti apa Bang Zai? Kita terlalu banyak membawakan lagu yang suaranya itu membuka rongga pernapasan kita. Nah, seharusnya rongga pernapasan itu kan tertutup gini kan? Tertutup. Tetapi ketika kita bukakan sedikit, ibaratkan trompet, kita buat dari daun kelapa, trompet itu apabila dia terlalu lebar, dia nggak akan berbunyi. Jika terbuka terlalu lebar, dia tidak akan berbunyi. Jadi menempel seperti ini. Agak kecil aja rongganya, kecil aja. Nah, apabila dia nanti terlalu besar, kita bukakan rongga suara kita, itu akan bocor. Nah, bagaimana sih ini kok bisa kebuka? Yaitu dengan lagu. Lagu itu tadi kita sering membawakan lagu yang membuat suara bocor itu seperti nah, jadi kurang sampai. Coba silahkan diterapkan. Tarik. Itu nggak nyampe. Ya, karena apa? Bocor. Nah, jadi jangan terlalu sering menggunakan itu. Seperti lagunya bagus, tapi caranya itu yang salah. Kenapa? Karena itu memang membukakan rongga mulut ataupun rongga suara kita. Nah, jadi hindari yang seperti itu ya. Kalau bisa sih untuk latihan-latihan utama ataupun pemula, itu gunakan lagu yang sifatnya tertutup. Nah, lagunya sifatnya tertutup, tidak menggunakan seperti yang terbuka. Tapi kalau sudah mahir betul, sudah handal, sudah pandai mengelola suara kita, silakan dicoba seperti kemarin engkau masih ada di sini. Nah, itu kan ya kan? Bersamamu menikmati rasa ini. Nah, itu pola suara yang bocor. Tetapi di sini kita nahan. Nah, sistemnya di sini jangan terlalu dilepaskan dan kita menggunakan suara di sini. Jangan suara di sini. Jangan diafragma yang digunakan, tapi suara di sini. Ya kan? Di sini. Nah, kemarin engkau masih ada di sini. Bersamamu menikmati rasa ini, ya kan? Nah, berharap semua takkan pernah terjadi bersamamu. Nah, lihat nih kebocorannya. Kini sendiri di sini. Nah, itu sangat-sangat memboroskan nafas apabila kita tidak pandai mengelolanya. Dan saya akui pembawa vokal ini, pembawa lagu ini sangat mantap. Ya, karena apa? Karena dia tetap bisa mempertahankan suaranya. Jos, mantap. Ya. Nah, untuk kita pemula, latihanlah dahulu pada lagu-lagu yang rapat, kemudian bertingkat-bertingkat. Setelah kita merasakan sudah mahir, baru kita coba lagu-lagu yang bocor seperti tadi, ya kan? Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita bisa menggunakan latihan pernapasan. Nah, jadi setiap yang memiliki nafas yang pendek, insya Allah itu bisa diperbaiki. Ya, bisa diperbaiki. Jadi jangan bilang, Bang ini karena bawaan lahir udah kayak gini kok. Enggak. Masih bisa diperbaiki asal kita mau rutin usaha, ya. Bisa diperbaiki itu semua. Percayalah. Nah, jadi nggak cukup sekali dua kali ya. Nah, jadi itu beberapa penyebabnya itu tadi ialah solusi juga ya. Nah, jadi kita tahu penyebabnya, maka kita tahu solusinya dan hindari penyebab-penyebab itu tadi agar suara kita bisa normal, tidak serak, nafas pun bisa panjang. Baik, semoga bermanfaat. Silahkan diterapkan.
Dan jangan lupa rutin dan konsisten saat menerapkan itu tadi, seperti misalnya seminggu 3 kali latihan suara, ya kan, ataupun di saat tampil kita coba tips dari saya. Silahkan, kata Bang Zai nggak boleh kayak gini, nggak boleh kayak gini, silahkan diterapkan ya, semoga berhasil ya, saya doakan ya. Baik, yang belum subscribe dipersilahkan, ataupun yang belum subscribe ya, semoga berkenan untuk mensubscribe channel ini. Aktifkan notifikasi loncengnya karena kita akan berbagi tips tentang vokal dan suara untuk teman-teman kita semuanya. Saya tidak merasa menggurui tetapi berbagi pengalaman. Salam dari Bang Zai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.